Makanya yang pertama, orang itu kalau kita mendapati ada teman kita susah untuk hijrah, biasanya itu alasan yang pertama yang mereka miliki adalah ya pengaruh dunia, susah untuk meninggalkan tarikan dunia. Makanya berapa banyak wanita yang membuka auratnya, susah untuk menutup auratnya karena iming-iming dunia. Ada teman-teman kita yang akhirnya susah untuk meninggalkan yang haram dan syubhat itu karena tarikan dunia. Karena apa? Tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan orang yang beriman kecuali adalah dunia. Penipu yang paling ulung itu dunia. Makanya akhirnya orang itu susah untuk hijrah. Kenapa? Ketika harapannya dia masih merangkai banyak keinginan untuk masalah dunia, itulah yang menjadikan akhirnya susah saudara-saudara kita untuk hijrah, menikmati jalan ketaatan dan jalan keimanan ketika orang itu masih ingin untuk mendapatkan dunia, walaupun itu dengan cara yang haram. Dia tetap berkumpul pada itu, padahal dunia itu Masya Allah menipu, ikhwan. Kita kan tahu ya kenapa dinamakan dunia. Dinamakan dunia itu karena kata Umar bin Khattab, karena dana'ah wa wasikhah. Dinamakan dunia itu karena kotor dan najis. Tapi dia menipu. Kenapa kita bisa mendapati Umar bin Khattab mengatakan dunia itu menipu? Ikhwan, sesungguhnya Umar bin Khattab itu pernah jalan bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian mendapatkan tumpukan sampah. Lalu dalam tumpukan sampah itu, maka kemudian sahabat-sahabatnya Umar itu nutup hidungnya. Kemudian Umar bin Khattab itu bingung, kenapa kalian tutup hidung kalian? Hadihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang kamu cari-cari itu setiap waktunya itu ini. Sembari telunjuknya Umar bin Khattab mengarah kepada tumpukan sampah yang dia tunjuk itu. Kenapa? Dunia itu kotor dan najis, tapi ternyata dia menipu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa dikatakan dunia itu kotor dan nipu ya Ustaz? Dan najis ya? Karena nanti kalau dibandingkan surga, dunia itu kotor dan najis. Kita akan tahu kotornya dunia kalau sudah naik tingkat, yaitu menuju kepada surga. Sama kayak kita, dulu kalau kita kecil, mainan yang kita senengin itu apa sih? Mobil-mobilan, kelereng. Kita rela itu kalau pingin punya mainan itu, minta sama bapak kita, gulung-gulung di depan toko hanya untuk mendapatkan itu. Sampai di rumah dijaga kelerengnya, dibersihkan, mobil dibersihkan. Kalau akhwat itu biasanya alat masak-masakan. Itu paling berharga. Tapi setelah kita dewasa, berharga atau tidak? Enggak. Coba kalau kita sekarang ngeliatin kelereng, ya Allah, cuma gini doang. Sekarang yang lebih penting apa? Sertifikat dan BPKB. Itu yang lebih penting. Kenapa sekarang kita merasa bahwasanya dunia cuma gitu doang, cuma kelereng, cuma kemudian alat masak? Karena kita sudah naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Sama. Orang itu nanti akan ngerti tentang dunia itu kalau mereka sudah ke level yang lebih tinggi. Maka kemudian ketika di surga baru kita nanti akan ngomong, ya Allah, dunia cuma gitu aja toh. Oh, cuma Vespa gini aja dipajang. Itu nanti ketika kita di surga. Makanya kemudian yang menjadikan kita memahami, yang pertama tarikan dunia itulah yang menjadikan orang itu gagal untuk melaksanakan hijrah. Itu yang pertama. Makanya Masya Allah kita berdoa untuk kemudian meminta kepada Allah supaya kemudian Allah itu kita meminta kepadanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina. Ya Allah, jangan jadikan engkau dunia itu menjadi obsesi terbesar kehidupan kami, terutama anak muda, karena banyak obsesi dan banyak keinginan yang dia ingin gapai, dan ternyata rata-rata itu berkaitan tentang dunia, dan itu akhirnya menjadikan orang susah untuk kemudian berhijrah dan meninggalkan dosa itu ketika tarikan dunia itu masih kuat.